Dokter menyambungkan antara rohani ke religiusan dokter dengan semua pencapaian ini. Ya, memang saya yakin saya hanya tangannya saja, saya hanya diberikan talenta untuk melakukan itu, tapi saya tidak pernah diberi hak untuk tahu hasilnya. Jadi sama sekali biar saya udah puluhan ribu kasus saya tangani, satu pun kasus belum pernah bisa saya sembuhkan. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan pasien. Kalau pasien yang dilihat kayak tadi tiba-tiba dari matanya bermasalah tiba-tiba bisa melihat, dari dia menutup matanya bisa membuka, memangnya saya ngerjakan? Tidak, saya mengerjakan sesuai keilmuan saya yang diberikan yang kuasa. Saya berikan hal yang terbaik untuk pasien dan ternyata diberkati Tuhan. Jadi dia bisa melihat dengan baik. Betapa bahagianya orang dari terganggu penglihatannya jadi melihat, dan bagaimana orang yang sebelahnya tadi dari bicaranya cedera menjadi bicara lancar. Jadi menurut saya bukan karena saya, tapi saya percaya Tuhan yang mengatur. Dan ayat yang sering saya menjadi pegangan saya ada hanya satu, jangan khawatir akan apapun juga. Dokter ini istilahnya ya banyak menyembuhkan orang-orang yang sudah kondisinya ada yang koma, ada yang stroke berat. Nah, pertanyaan saya, Dok, jika bukan pejabat, jika bukan orang kaya, apa bisa ketemu dokter? Karena bisa. Pasiennya sehari saya lihat begitu banyak dan katanya sangat bisa. Sangat bisa. Dan memang kenyataannya begitu, sangat bisa. Kita tidak pernah pandang pangkat, jabatan atau apapun. Yang kita pandang itu adalah bagaimana pasien itu diantarkan Tuhan ke kita. Kita tidak tahu jalannya. Biar orang paling tidak punya pun tahu-tahu bisa muncul di depan kita. Biar yang ngatur yang kuasa, jangan kita yang ngatur. Susah nanti jalan ceritanya. Banyak orang yang tidak punya pun menjalani tindakan ini. Dan tidak semua orang harus membayarnya. Dan itu terjadi. Iya. Tidak perlu kita buat-buat, harus kita atur, malah berantakan. Biar yang kuasa yang atur. Jadi dokter percaya sekali dengan jalan Tuhan. Iya, ya? saya percaya pada jalan Tuhan. Apapun diserobot orang, ya biar aja. Ternyata dia akan lebih baik hasilnya setelah dia ditunda. Dan itu banyak terjadi. Dan kita tidak perlu memaksakan, apalagi menyangkut kesehatan dan nyawa orang. Kita percayakan saja. Nanti ada orang yang ngatur, nanti ada orang yang akan mengurusnya. Kalau tidak, saya bisa menjadi manajemen tukang cukur. Saya sisir sendiri, saya keramasi sendiri, saya potong rambutnya, bisa saya blow sendiri. Ya saya paling sehari bisa ngerjakan 2 pasien karena begitu. Tapi karena sudah ada yang ngeblow, sudah ada yang motong, sudah yang ini, saya tinggal ngecek mulai saja. Saya bisa 20 pasien, 20 yang harus bisa saya tangani dibandingkan biasa. Dokter dapat ide dari mana? Dalam 1 bulan itu harus ada minimal 3 pasien yang tidak perlu membayarkan biaya operasi dan lain sebagainya. Saya enggak punya ide apa-apa. Kita hanya sejalan aja. Kalau memang ada yang perlu untuk tidak usah bayar, tidak boleh bayar. Kalau dia memang tidak punya, ya jangan dipaksa. Apalagi saya sebagai kepala rumah sakit, tidak usah takut. Semua orang sudah ada haknya. Dan rumah